Guys, kembali lagi bersama gue di Sakahyang Review. By the way, apa kabar para pecinta teori konspirasi elit global? Apakah kalian percaya tentang teori proyek pandemi? Karena pada kesempatan kali ini, Sakahyang akan mereview sekaligus membahas kisah yang cukup mengerikan jika hal ini benar-benar ada di dunia nyata dan bisa jadi awal dari kepunahan manusia. Di mana film ini berjudul New Life 2023, bercerita tentang seorang kewes cantik bernama Jess yang secara tak sadar menjadi inang dari virus buatan yang belum ditemukan obatnya. Kira-kira seperti apa kengerian virus tersebut? Oke lah, daripada kalian nyesel karena pernah divaksin abal-abal, mending kita langsung saja ke pembahasannya. Dan jika kalian suka dengan channel ini seperti biasa, silahkan subscribe aja biar nggak ketinggalan video menarik lainnya dari Sakahyang. Film ini diawali dengan seorang kewes cantik bernama Jess yang terlihat panik dengan wajah berlumuran darah. Setibanya di rumah, Jess langsung membersihkan diri dan mengganti pakaian. Melihat dua petugas berhasil menerobos, Jess yang panik bergegas kabur melalui jendela. Di malam harinya, setelah lelah berjalan ceker sampai betis bengkak, Jess yang kini buron terlihat nebeng di mobil koblak agar bisa secepatnya kabur dari kota ini. Kemudian scene beralih pada seorang pensiunan agen rahasia bernama Elsa yang terlihat termenung sambil melihat catatan motivasi yang ia buat, di mana Elsa memutuskan untuk pensiun dini setelah mengalami penyakit saraf keket yang perlahan membuat saraf dan otot di tubuhnya semakin melemah. Singkat cerita, Elsa pun terlihat kaget saat atasannya yang bernama Raymond datang membawa sebotol minuman cap orangutan. Shoes? Setelah sedikit basa-basi, Elsa langsung menanyakan maksud kedatangan Raymond. Dan rupanya, Raymond memiliki sebuah misi rahasia yang harus Elsa kerjakan, di mana dalam misi tersebut, Elsa hanya memiliki waktu 36 jam untuk menangkap seorang kewes bernama Jess yang kini sedang kabur menuju perbatasan negara. Dan jikalau Jess tak bisa dihentikan, sudah pasti umat manusia dalam masalah kepunahan, karena Jess memiliki sebuah virus yang sangat menular di dalam tubuhnya. Dengan tangan yang bergetar, Elsa yang menerima misi langsung melakukan tanda tangan kontrak. Selain karena cuan yang besar, Elsa tak ingin virus tersebut menyebar dan membahayakan orang-orang. Sementara itu, Jess yang sampai di rest area langsung beranjak melanjutkan pelarian. Namun sebelum pergi, ia pun meluting beberapa barang dari koblak yang ia tumpangi. Saat malam poek, Jess yang kelelahan memutuskan untuk beristirahat di dalam lumbung warga sebelum melanjutkan pelariannya esok hari. Hingga sesaat kemudian, Jess yang akan tidur terlihat memandangi cincin pemberian gebetannya. Hingga saat Jess terlelap tidur, ia pun mengalami mimpi aneh dari traumanya, di mana dalam mimpinya Jess yang ketakutan terlihat terkurung di sebuah tempat misterius yang entah berada di mana. Di keesokan harinya, sambil Kiki ciprikan, Elsa yang dibantu tim cyber terlihat mendatangi sebuah bar yang diyakini pernah Jess datangi. Setelah mendapat rekaman dan informasi pelarian Jess, dengan tangan yang mulai keket, Elsa yang akan melanjutkan pencarian terlihat berusaha mencatat informasi tersebut, di mana dalam pelarian tersebut, mobil yang Jess tumpangi terdeteksi pergi ke arah kidul atau selatan perbatasan. Sementara di sisi lain, Jess yang terbangun dengan perut keroncongan bergegas mencari makanan. Might want to check the expiration date on those. Namun sialnya, si pemilik gubuk bernama Frank memergoki aksi pupulungnya. Namun bukannya menangkap Jess, Abah Frank yang baik hati langsung mengajak Jess untuk makan di rumahnya. Setibanya di rumah, Jess terlihat lahap menyantap makanan yang si emak hidangkan.
Thank you. Setelah kenyang, Jess mengungkapkan jika dirinya merupakan seorang Apprukers yang sedang menempuh perjalanan menuju selatan. Lantas sebelum melanjutkan perjalanannya, Jess beranjak menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Namun di saat itu pula si Abah terlihat culamitan memakan sisa makanan Jess. Saat Jess akan pergi, si emak mengungkapkan jika si Abah akan mengantar Jess menuju perbatasan kota. Lantas saat si Abah memeriksa kondisi mobilnya, Jess pun berterima kasih pada kebaikan si Abah dan si emak yang telah menolongnya. Hingga setelah sedikit basa-basi, Abah Frank langsung mengajak Jess untuk memulai perjalanan. Namun Jess heran dan menanyakan alasan dari kebaikan si Abah dan si emak. Si Abah pun berkata, jika kebaikan yang ia lakukan merupakan sebuah upaya untuk menyiapkan bekal di akhirat dan berharap mendapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setibanya di perbatasan kota yang poek mongklek, Frank yang khawatir membujuk Jess untuk mengurungkan niatannya. Mending tinggal sama Abah dan emak, entar warisannya buat kamu. Namun Jess yang tak ingin menyusahkan Frank dan si emak dengan berat hati menolak tawaran tersebut. Mendengar hal itu, Frank pun membekali Jess dengan ransel yang berisi jaket dan perbekalan yang si emak siapkan di bak mobil. Lalu sesaat sebelum pergi, dengan mata yang berkaca-kaca, Jess pun berterima kasih pada kebaikan Frank dan si emak yang telah banyak membantunya. Meski khawatir dengan keadaan Frank yang mulai batuk-batuk, Jess yang tidak ingin Frank dan si emak terlibat pada permasalahannya bergegas pergi melanjutkan pelarian. Di keesokan harinya, sebelum melanjutkan misinya, Elsa terlihat melakukan olahraga ringan untuk menjaga kondisi tubuhnya yang semakin memburuk. Setelah kepalanya terluka kejedot bupet, Elsa yang mulai muak terlihat amuk-amukan pada kondisi tubuhnya yang semakin diambang stroke. Setelah beberapa saat, Elsa yang mendapat informasi keberadaan Jess langsung bergegas melanjutkan misinya. Sementara itu, Jess yang sedang sarapan kembali teringat pada si Ayang bernama Ian, si anak indie pecinta camping, di mana ketika itu Jess yang sedang nyantui bersama Ian di dekat api unggun tiba-tiba tertarik pada seekor asu yang tiba-tiba mendekati mereka. Namun Ian yang merasakan firasat buruk meminta Jess untuk tidak gegabah, takutnya si asu terkena rabies. Akan tetapi Jess si dog lover tak peduli ucapan Ian. Dan bisa kita lihat Jess sampai memeluk si asu dalam tidurnya. Hingga di keesokan harinya, Jess yang terbangun bergegas kembali melanjutkan pelarian. Di sisi lain, saat pelacakannya tak kunjung membuahkan hasil, sambil melihat foto kasus sebelumnya, Elsa berusaha mencari petunjuk tentang misi yang sedang ia jalankan. Dan bisa kita lihat, sosok asu yang Jess ajak tidur di hutan ditemukan mati mengenaskan. Sementara itu, Jess yang menyadari perbekalannya semakin menipis terlihat masuk ke dalam bar untuk melamar kerja. Lantas meski sempat menolak, Molly Senja yang merasa iba akhirnya menerima Jess untuk bekerja di tempatnya. Itu pun karena wajah Jess yang mungkin bisa menarik minat pengunjung. Kembali pada Elsa, saat waktu semakin mepet, Raymond memaksa Elsa untuk segera menyelesaikan misinya. Terlebih saat ini, mereka hanya memiliki waktu 5 jam sebelum virus di tubuh Jess menyebar. Di malam harinya saat Jess gegeroh, ia yang termenung kembali teringat saat menemukan beberapa bentol aneh di cekernya. Hingga saat Ian melihatnya, ia pun merasa jika bentol-bentol itu berasal dari gigitan kutu anjing yang Jess ajak tidur. Namun sesaat kemudian, ia pun seketika panik saat melihat bentol aneh yang lebih banyak menjalar di tubuhnya. Rupanya virus aneh yang berada di tubuh Jess berasal dari gigitan kutu si asu.
Hingga di malam harinya, Jess yang terbangun oleh suara batuk Ian langsung panik saat melihat luka bentol yang Ian alami semakin parah dan bermutasi. Hingga di tengah kepanikan, Ian langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapat perawatan. Namun di tengah perjalanan, Jess pun heran saat menyadari ambulan yang mereka tumpangi tiba-tiba berhenti. Kembali ke masa sekarang, Molly yang membawa sebotol teh sisir rasa gula oleng terlihat menghampiri Jess yang termenung. Lantas sambil menceritakan masalah rumah tangganya yang runyam, Molly pun mengajak Jess mabar alias mabok bareng agar bisa sedikit melupakan permasalahannya. Namun tanpa Molly tahu, gelas yang ia pakai bersama telah terpapar virus dari Jess. Singkat waktu setelah menutup bar, Molly yang tahu Jess ngegembel mengajaknya untuk menginap di rumahnya. Di keesokan harinya, saat penyakit keked semakin menjadi, Elsa terlihat amuk-amukan saat ia kesulitan memasang kancing baju. Hingga sesaat kemudian, Elsa yang mendapat petunjuk tentang lokasi yang sempat Jess singgahi, langsung bergegas pergi mencari petunjuk. Setibanya di rumah Frank sambil mengenakan kostum astronot KW, Elsa langsung mencari keberadaan Frank dan si emak. Flu-like symptoms, Melihat si emak berjalan bak zombie mules, Elsa yang panik bergegas mengeceknya. Rupanya si emak telah terpapar virus dari Jess dan berubah menjadi zombie. Malang sekali, Frank dan si emak yang baik hati pun tewas di headshot setelah terpapar virus kutu asu yang Jess tularkan. Di tengah keanehan yang terjadi, Elsa yang panik berusaha meminta kejelasan tentang kasus yang ia tangani. Lantas Raymond mengungkapkan jika virus tersebut merupakan percobaan rahasia farmasi elit global setara Umbrella Corporation yang bekerja sama dengan negara Memarik untuk menciptakan senjata biologis, di mana virus yang mereka ciptakan berasal dari kutu anjing yang kabur dan kini bermutasi setelah menemukan inang di tubuh manusia. Eta si goblok. Rupanya rencana licik yang Memarik dan para elit global lakukan malah menjadi bencana yang tak bisa mereka kendalikan. Terlebih saat ini, mereka pun kebingungan mencari vaksin akibat si asu percobaan yang malah kabur. Dan entah bagaimana bisa, Jess tidak mengalami inkubasi virus hingga Jess menjadi inang yang sempurna bagi virus tersebut. Ia pun bisa menularkan virus pada orang-orang di sekitarnya tanpa sadar. Di mana ketika itu, petugas bersetelan APD Colorna yang membawa makanan merasa heran saat melihat ruang isolasi Jess yang poek. Dan saat Jess berusaha kabur, ia pun bergidik ngeri saat melihat kondisi Ian yang bermutasi. Setelah Elsa mendengar penjelasan tersebut, Raymond yang tak ingin percobaan negaranya mubazir meminta Elsa untuk sebisa mungkin menangkap Jess dalam keadaan hidup. Meskipun sulit, Elsa yang kepalang tanggung terpaksa melanjutkan misi tersebut.
Selang beberapa saat, Elsa mendapat laporan dari timnya yang berhasil menemukan keberadaan Jess dari snapgram yang diposting di bar milik Molly. Tak cuma itu, Vince memberitahu jika bar tersebut tak jauh dari lokasi Elsa. Mendengar hal itu, Elsa meminta Vince untuk mengisolasi semua pengunjung bar yang pernah kontak dengan Jess dan meminta titik lokasi bar milik Molly. Hingga beberapa saat kemudian, Elsa yang melakukan pencarian pun melongo saat incarannya sedang ngejogrok di depan sebuah pet shop. Jessica Murdoch. Everyone. Namun sialnya akibat ribet harus memakai masker, Jess keburu menyadari pergerakan Elsa. Sungguh suwe, akibat cekernya yang pengkor, Jess pun berhasil melarikan diri. Sesampainya di rumah Molly, Jess pun heran saat mendengar suara TV ngeresek dari kamar Molly. My God! Sontak Jess pun syok parah saat melihat kondisi Molly yang bermutasi. Rupanya akibat setengan gelas, Molly pun ikut terpapar. Di tengah kepanikan, Jess langsung berkemas untuk kabur. Namun di saat itu pula, Jess yang mendengar suara gedebruk aneh dari loteng langsung melakukan pengecekan. Molly? Molly? Sontak Jess pun syok parah saat melihat Molly berubah bak zombie Walking Dead. Akhirnya, dengan menggunakan panci pubeg, Jess pun berhasil menggeprek Molly sampai mokad. Di tengah rasa syok, Jess semakin panik saat menyadari rambutnya mulai mengalami kerontokan ekstrim. Rupanya virus itu mulai memutasi tubuhnya meskipun lambat. Di keesokan harinya, Elsa yang sampai di rumah Molly bergidik ngeri saat melihat jasad Molly yang tergeletak dengan wajah yang berantakan. Dirasa Jess belum terlalu jauh, Elsa yang berusaha menyelesaikan tugasnya bergegas mengenakan APD kolorna. I have my gun pointed at you and I do not miss. And believe it or not, I am here to help you. Sontak Elsa pun syok parah saat melihat Jess yang dikira imun kini terlihat mulai bermutasi. Sambil menodongkan pistol, Elsa pun meminta Jess untuk menyerah. Terlebih apa yang Jess lakukan hanya memperburuk keadaan. Akan tetapi Jess yang sudah kalap malah akan menyerang Elsa. Don't take another step, but I will! Namun sialnya dengan ceker yang pengkor dan setelan APD yang mulai berembun membuat Elsa kesulitan untuk mengejar Jess. GG sekali, meskipun tanpa skop dan dengan tangan keked yang bergetar, Elsa mampu menembak ceker Jess sampai mubui. Saat Jess berusaha melanjutkan pelariannya, Elsa mengungkapkan jika orang-orang yang pernah berinteraksi dengan Jess telah terpapar oleh virus tersebut. Bahkan Jess menjadi penyebab tewasnya Ian dan Molly. Meskipun begitu, Jess yang batu tetap melanjutkan pelariannya. Akhirnya meskipun tak tega, Elsa pun terpaksa mengheadshot Jess.
Hingga setelah kematian Jess, pemerintah Amerika yang berusaha merahasiakan kegagalan percobaan virus tersebut langsung memusnahkan semua catatan dan pencarian tentang Jess dari internet. Singkat cerita, setelah upah dari misinya cair, Elsa pun kedatangan seorang mandor yang akan merenovasi rumah Elsa menjadi tipe sinetron Indosiar. Namun saat berkonsultasi, tiba-tiba oh my god! Sontak Elsa pun panik saat melihat si mandor batuk-batuk bak orang TBC. Apakah virus yang Jess bawa sudah outbreak? Bodoh amat karena film pun sudah berakhir. Bagaimana, mengerikan sekali bukan? Proyek pengembangan virus Amerika berujung petaka setelah si Asu yang mereka jadikan inang kabur dari lab. Dan sialnya Jess dan Ian yang menemukan keberadaan si Asu membuat mereka terpapar oleh virus tersebut. Hingga di tengah pelariannya, Jess yang berhasil kabur saat menjalani isolasi secara tidak sadar menyebarkan virus tersebut pada orang-orang. Hingga akhirnya Elsa yang ditugaskan melakukan perburuan berhasil menghabisi Jess. Tapi di akhir cerita, meski Elsa telah berhasil menghabisinya, tapi tanpa diduga virus tersebut pun telah menyebar secara masif. IMDb untuk film ini adalah 5,5 dan menurut Sekayang cocok diberi nilai 6,0. Mungkin segini saja review dan pembahasan film New Life 2023. Jangan lupa like, share, dan subscribe supaya kalian tidak ketinggalan jika ada video menarik lainnya dari Sekayang. Thanks for watching and see you on next video. Bye bye.